dunia internasional seputar kasus virus corona atau COVID-19. Di sini tema kita kesiapsiagaan dan protokol penanganan virus corona kasus di Rumah Sakit Rujukan RSUD Andi Makassau. Dan sudah di studio saat ini ada Dr. Novita, spesialis penyakit dalam, yang merupakan salah satu dokter terbaik untuk interna ya di Rumah Sakit Andi Makassau. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Harus sehat ya dok ya. Alhamdulillah sejauh ini sehat. Iya, dan saya juga nanti sambil kita menantikan juga nanti ada dokter Mayudi yang rencananya akan bergabung Ya. bersama kita nanti seputar protokol penanganan virus corona ini. Tetapi dok, sebelum, karena saya rasa masyarakat sudah banyak tahu nih virus corona itu apa, bagaimana, bahkan jadi dokter sendiri untuk dirinya gitu. Ya. Tapi mungkin kita butuh pencerahan dengan banyaknya berita bahwa sudah ada yang terinfeksi, demikian. Mohon petunjuk. Ya. Ini sudah kali kedua saya membawakan materi mengenai virus corona atau COVID-19 ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa virus corona ini yang kita selalu dengar, yang kita baca setiap buka sosial media, corona, televisi, corona. Jenis virus yang menyebabkan gangguan saluran pernafasan yang menurut kemarin kami habis mengikuti pertemuan dengan Kemenkes, di mana kami Rumah Sakit Andi Makassau ditunjuk sebagai salah satu dari 132 rumah sakit yang ditunjuk untuk sebagai penanganan awal untuk virus corona ini. Nah, jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama ini adalah dalam pemantauan ini kriterianya adalah pasien yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam, atau ada batuk, ada sakit tenggorokan, atau ada infeksi saluran pernafasan atas yang akut, dan jadi harus ada dannya ya, tidak hanya demam, tidak hanya infeksi saluran pernafasan atas, dan 14 hari sebelum punya gejala itu ada riwayat bepergian ke luar negeri atau negara yang dilaporkan terkonfirmasi untuk COVID-19 ini. Dan sekarang tambahannya, dulu waktu saya membawakan materi tentang COVID-19 ini pedoman dari Kemenkes baru pedoman jilid kedua. Sekarang sudah pedoman jilid ketiga, di mana ditambahkan bahwa selain perjalanan untungnya masih Cina. Ada beberapa daerah itu yang sudah termasuk. Jadi harus ada ODP, itu adalah orang demam. Infeksi saluran pernafasan atas, akut, ada batuk atau sakit tenggorokan, dan disertai riwayat perjalanan entah dari luar negeri atau daerah yang Indonesia yang melaporkan adanya COVID-19 ini. Pengawasan atau riwayat demam. Jadi demam atau riwayat demam disertai dengan satu gejala, batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan, bisa infeksi saluran pernafasan akut, atau dengan hasil baca radiologi atau pemeriksaan fisik dari dokter penyakit dalam terdiagnosis pneumonia ringan ataupun berat, dan tidak ada penyebab lain yang diketahui penyebab dari terjadinya gejala tersebut. Dan sama saja seperti yang tadi, bahwa ada riwayat dari perjalanan 14 hari sebelumnya, ada riwayat dari perjalanan ke luar negeri yang sudah mengkonfirmasi dirinya COVID-19 positif, dan daerah lokal dari Indonesia yang COVID-19 positif juga. Itu adalah ODP dan PDP. Dan kemudian ada juga kasus probable,
kasus probable ini bahwa pasien tersebut diperiksakan COVID-19-nya, tapi hasilnya tidak jelas. Itu adalah probable, jadi dicurigai PDP, tapi hasil COVID-19-nya tidak jelas. Kemudian yang terkonfirm bahwa dia PDP dan hasil swabnya. Jadi sekarang ini kami di Rumah Sakit Andi Makassau memang sudah menerima 2 pasien PDP. Mikir kok, kalau kita jaga Indonesia lagi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh sepenuhnya saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara pengusaha masih bersama kami dalam talk show bersama Komite Medis Rumah Sakit Umum Makassau, dan sudah di studio saat ini juga Dr. Mahyudin juga memberikan kita pencerahan seputar protokol penanganan virus corona yang memang cukup meresahkan, dan semoga informasi yang akan disampaikan ini menenangkan. Silakan. Oh iya, terima kasih.
ini sebenarnya sudah masuk dalam sebuah wabah ya, namanya pandemi. Pandemi itu di mana semua negara itu mengalami hal yang seperti ini. Jadi bukan cuma Indonesia, bukan cuma Parepare. Saya sebenarnya secara pribadi mengimbau kepada masyarakat bahwa kita harus tetap waspada, namun tidak usah panik sampai harus ada yang borong makanan atau bagaimana. Itu sebenarnya tindakan-tindakan yang menurut saya belum perlu dilakukan. Nah, yang masyarakat harus lakukan adalah sebenarnya bagaimana kita bersama-sama secara komunitas membatasi apalagi pergerakan dari virus ini. Cara untuk membatasi pergerakan dari virus ini adalah dengan beberapa langkah. Misalnya adalah seperti yang diterapkan misalnya di DKI, itu namanya social distancing. Social distancing itu adalah bagaimana kita mengurangi kontak sebenarnya dengan semua orang. Lebih bagus kita misalnya di rumah, ya, tidak melakukan aktivitas yang membaur dengan masyarakat yang lain yang kemungkinan bisa menyebabkan penularan. Nah, karena sekarang ini penularan itu bukan hanya dari yang terinfeksi secara pasti, misalnya batuk, demam, dan juga bisa saja orang-orang yang sehat itu juga kelihatan sebagai carrier namanya, pembawa. Namun masyarakat, waduh, kalau begitu saya harus tidak bersentuhan sama sekali, misalnya orang rumah saat di kamar tidak boleh. Itu juga saya pikir agak ekstrim juga sebenarnya. Nah, langkah selanjutnya adalah karena ini adalah virus, bagaimana kita menjaga proteksi diri kita sendiri. Misalnya setiap habis beraktivitas atau menyentuh benda-benda di luar, itu mestinya kita harus cuci tangan, ya. Kalau perlu misalnya saya baru pulang dari pasar, wajib bersihkan, cuci tangan, misalnya cuci tangan, ya, membersihkan dengan air mengalir. Ada dua teknik cuci tangan yang bagus. Ada yang kemarin bertanya, bagaimana kalau menggunakan hand sanitizer, itu yang dioleskan di tubuh, ya. Beberapa penelitian bahwa jauh lebih bagus penggunaan air mengalir, cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Jadi ketimbang misalnya menggunakan hand sanitizer. Menggunakan cuci tangan ini pun juga ada tekniknya, jangan hanya di bagian telapak tangan. Ada 6 langkah cuci tangan itu yang dari Kemenkes itu yang bisa kita lihat. Itu misalnya begini di depan, baru kemudian seperti ini, ya, jari-jari apa semua, sehingga semua tangan kita itu baik punggung tangan, sela-sela jari, ujung-ujung tangan itu juga semuanya bisa terbebas dari virus ini. Langkah-langkah selanjutnya adalah boleh misalnya kalau kita melakukan disinfektan sendiri di rumah, ya. Ada beberapa permasalahan yang kita bisa ada beberapa hal yang bisa digunakan, misalnya klorin, larutan klorin itu sebenarnya merek pasaran, cuma namanya biasa kita Baclean. Itu bisa 4 sendok Baclean itu atau klorin itu dicampurkan dengan 1 liter air, kemudian disemprotkan ke benda-benda yang mungkin kita khawatirkan ada terinfeksi atau tertular oleh virus ini. Contoh misalnya kalau meja ini, ya. Meja-meja seperti kita ini, jika misalnya kita melakukan disinfeksi, cukup disemprotkan dengan penyemprot itu, cairan tadi itu dimasukkan ke dalam penyemprot pewangi baju, kemudian disemprotkan, kemudian dipel. Itu sebenarnya sudah cukup gagang pintu sebenarnya. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi langkah-langkah proteksi seperti itu di beberapa negara itu sudah menjadi protokol sebenarnya. Social distancing. Yang selanjutnya adalah bagaimana masyarakat menjaga pola makan yang mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, tidak stres, tetap olahraga di rumah, tetap olahraga. Gunanya apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Karena mesti diingat bahwa penyakit ini adalah self-limiting disease sebenarnya. Penyakit sebenarnya yang bisa sembuh sendiri oleh kekuatan imunitas tubuh kita, ya. Tubuh kita ini sudah dilengkapi dengan persenjataan. Yang mesti kita perbaiki adalah kemampuan kita untuk melawan virus itu. Jadi makanan-makanan bergizi, istirahat yang cukup, pola tidur yang cukup, olahraga, dan kemudian bolehlah ditambah suplemen. Kemarin ada yang tanya, dok, boleh saya makan makanan bergizi tambah vitamin C? Boleh sebenarnya, karena itu bagus kalau alami, dok, ya. Jauh lebih bagus kalau alami. Jadi hal seperti itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau misalnya tidak perlu, ya cukuplah saya di rumah saja. Di rumah banyak bisa dilakukan, mengaji lah, berzikir di rumah, ya. Jadi hal seperti itu juga banyak manfaatnya sebenarnya selama ini. Toh kalau misalnya ada kebiasaan, saya biasanya nongkrong ngopi di warkop, nggak usah lah sekarang, ngopinya di rumah saja.
Dok, saya biasanya ke pasar misalnya setiap hari. Kalau perlu 2-3 kali sehari saya ke pasar, seminggu. Kalau perlu sekarang cukup 1 kali seminggu saja, beli bahan-bahan makanan pokok yang kemungkinan kita butuhkan. Saya pikir itu sudah cukup. Demi apa? Untuk meminimalisir kontak dengan orang-orang dari luar. Nah, seperti itu. Dok, saya ada acara acara kawinan di mana? Sudah, kalau perlu memang tidak terlalu ini, di cancel saja, ya. Seperti itu Mbak Eka. Betul. Kecuali sudah tersebar undangan ini memang sebenarnya diterima juga gitu ya. Gitu. Baik, kemudian seperti ini Dok. Ini kembali kita mungkin meluruskan atau mungkin bagaimana kemudian informasi yang sudah terlanjur tersebar melalui media sosial tentang dua pasien yang dirujuk ke rumah sakit Madem. Dokter Novita mungkin atau dokter mau menjelaskan soal itu? Saya mungkin menjelaskan data pasiennya saja. Jadi kami merawat 2 pasien PDP, dua-duanya perempuan. Yang pertama usia 20 tahun, asalnya dari Polman. Kami menerima rujukan dari Polman. Kemudian pasien yang kedua itu perempuan juga, usia 61 tahun, pasiennya asalnya dari Pindrang. Jadi untuk sementara baru itu yang kami terima untuk ke rumah sakit Andi Masa untuk diisolasi, dan saat ini sedang menunggu hasil pemeriksaan swab yang mungkin membutuhkan waktu itu sekitar 3-5 hari. Mungkin akan lebih panjang lagi karena mengingat antrian. Kami pusat pemeriksaan saat ini masih di Jakarta. Jadi pemeriksaan belum ada yang terfokus di Makassar. Saat ini masih kita kirim ke Jakarta mengingat banyaknya kasus. Jadi idealnya 3-5 hari, tapi mungkin akan bisa lebih lama lagi. Rencananya kami akan mengisolasi pasien tersebut kurang lebih 14 hari atau begitu didapat hasil pemeriksaan mungkin negatif, mungkin kita bisa sudah rawat biasa atau rawat jalan. Tapi mohon petunjuk Dok, mungkin banyak yang bertanya kondisi terakhir pasien atau kondisi ketika datang, dan kan ada serta-merta kemudian ini suspek gitu kan. Mohon petunjuk Dok. Ya, pasien ini memang kita suspek karena kebetulan memenuhi kriteria PDP tadi. Jadi mereka memang ada demam, ada gejala infeksi saluran pernafasan akut, ya. Kemudian disertai dengan adanya riwayat perjalanan dari daerah-daerah yang memang melaporkan COVID-19 positif. Kemudian pada saat mereka dikirim, semuanya pasien dalam kondisi stabil, alhamdulillah. Jadi saat ini kami hanya menerapi, yang kita ketahui bahwa sekarang ini kan belum ada terapi khusus untuk COVID-19 ini. Jadi kami hanya terapi simptomatik atau sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh pasien sambil mengevaluasi kondisi-kondisinya. Ya. Jadi terkait 2 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Makassau, bahwa pasien tersebut adalah suspek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca di media sosial bahwa itu adalah positif sehingga menyebabkan kegemparan atau bagaimana, sampai saat ini pasien tersebut masih suspek, belum ada hasil positif secara medis, secara laboratorium, karena kita berpegang pada hasil laboratorium. Ya, seorang dokter baru bisa mengatakan bahwa ini adalah positif COVID-19 ketika misalnya ada hitam di atas putih dari pemeriksaan Litbangkes seperti itu. Nah, kenapa misalnya kelihatannya agak heboh-heboh sekali ya sebenarnya? Sempat saya lihat beberapa di medsos juga kemarin. Pakainya harus pakai astronot. Saya ditanya, Dok, kalau itu suspek, kenapa harus pakai? Memang standarnya seperti itu, ya. Jadi begini, kita menetapkan suatu standar. Memang kalau bilang kenapa, apa tidak berlebihan? Nah, memang standarnya seperti itu. Meskipun baru suspek, kita sudah harus menggunakan alat proteksi diri, ya. Mulai dari kepala sampai ujung kaki tidak boleh ada celah sedikit pun yang bisa menginfeksi para petugas. Nah, kemudian kondisi terakhir keduanya itu stabil ya. Kondisi keduanya stabil. Dalam kondisi tidak sadar. Oh enggak. Kondisinya stabil Dok ya? Kondisi stabil, bisa komunikasi dengan kita sebenarnya. Alhamdulillah, seperti tadi katakan Dr. Novi bahwa memang prosedur pemeriksaan itu adalah membutuhkan beberapa waktu karena kita harus kirim ke Jakarta. Memang sekarang ini Rumah Sakit Umum Andi Makassau sebagai salah satu dari 132 rumah sakit yang ditunjuk secara nasional untuk mengobati sebagai rujukan untuk pasien-pasien seperti ini, itu memang menjadi titik sentral penanganan ini. Kami di atas menyediakan 6 ruang isolasi untuk saat ini, ya, dan
memang beberapa kendala yang harus kami alami adalah bahwa kurangnya APD ya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri seperti misalnya kacamata itu kan satu set ya, satu set gausnya itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu prinsipnya penggunanya sebenarnya adalah disposable. Satu kali digunakan dia harusnya dibuang lagi, kemudian dibuang. Ada tempat khususnya ya, kantongnya khusus itu kemudian dianggap sebagai limbah D3 ya, jadi tidak boleh terkontaminasi. Oke, jadi sebenarnya baju itu sekali pakai sebenarnya. Harusnya sekali pakai. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan memang meskipun ya Ibu Direktur, pihak manajemen rumah sakit sudah melakukan permintaan ke Kementerian Kesehatan itu sudah 3 kali ya, bersurat resmi malah untuk meminta perlengkapan alat-alat pelindung diri ini. Gunanya apa? Supaya kita siap siaga ya. Karena satu pasien itu bisa menggunakan beberapa itu satu hari, tidak hanya satu pasien, ada dokternya yang menggunakan, ada perawatnya, ada laboratoriumnya. Kalau perlu dilakukan tindakan radiologi, ada dari radiologi mungkin yang menggunakan alat itu untuk melakukan pemotretan. Misalnya kita butuh foto toraks, foto dada, gitu. Jadi setiap orang yang masuk itu menggunakan satu. Jadi memang ini menjadi persoalan bukan cuma di sini, tapi ini adalah persoalan secara nasional sebenarnya. Bahkan dunia kayaknya dok. Iya. Dan kemudian masyarakat juga mesti lebih bijak ya, bahwa saya menghimbau bahwa alat-alat kesehatan seperti masker ya jangan diborong ya. Jangan diborong, beli 5 dos untuk persiapan di rumah. Karena kenapa? Rumah sakit yang jauh lebih membutuhkan hal seperti ini nantinya juga akan menyebabkan kekurangan stok nantinya. Jadi kita tetap memperhitungkan bagaimana regulasi ataupun misalnya alur dari proses pembelian seperti ini. Jadi jangan sampai misalnya ada yang menimbun atau bagaimana, apalagi kalau misalnya untuk dijual kembali. Nah, saya pikir itu tindakan-tindakan yang di luar adab sebenarnya. Ya, itu yang kami hadapi sekarang. Oke, baik. Tapi kemudian ini sebenarnya informasi yang sangat penting dan sayang sekali saudara jika Anda melewatkan program acara ini, karena memang sebenarnya ini adalah memang titik sentral kita yang konsentrasinya memang lagi ke situ banget. Seputar kayak gini dok, melihat saya sebenarnya di Parepare saya bukan pesimis ya, tapi memang kita ini rentan terinfeksi. Terus saya selalu mengatakan bahwa mari kita support dokter dan tenaga medis kita, karena para dokter inilah yang berada di garda terdepan. Jadi mungkin ketika ada itu mungkin dokter kita duluan yang akan mengalami itu, dan itu buat saya kayak kayak miris juga gitu, kasihan gitu. Dan kita di daerah yang walaupun kita kecil dok, tapi kan kita ada 2 pelabuhan yang sangat sibuk. Bagaimana kemudian pihak terkait mungkin dari KSOP, kemudian dari pemerintah dan dari tenaga medis sendiri untuk, karena ini nggak bisa, karena saya sendiri mengharap banyak udah lockdown aja gitu, tapi perekonomian gimana lagi? Tanggapannya dok. Jadi untuk penanganan namanya pandemi, memang itu bukan hanya sektor kesehatan yang bergerak, dia harus multidimensi karena efeknya juga multidimensi ya sebenarnya. Jadi di beberapa daerah itu sudah ada gugus tugas. Gugus tugas itu artinya berkoordinasi. Untuk penanganan pasien infeksi ini, oke lah, itu adalah bagian ranah dari dokter, ranah dari rumah sakit untuk proses penyembuhannya. Tapi ada hal yang lebih penting dari hal ini, wabah seperti adalah bagaimana penyebarannya. Ya, penyebarannya itu bagaimana sebenarnya? Saya tidak bisa membayangkan misalnya, tiba-tiba misalnya di Parepare ada muncul misalnya ratusan, berapa ratus, rumah sakit kita tidak akan juga cukup untuk seperti itu, untuk menangani hal seperti ini, karena kita punya kemampuan yang jujur ya terbatas juga. Kalau misalnya diserbu misalnya ratusan orang yang positif atau PDP misalnya, nah gunanya untuk mencegah apalagi makin banyaknya korban sebenarnya, yaitu dia gugus tugas mungkin mesti melakukan koordinasi dengan semua. Kemarin sebenarnya saya melihat ada berita bahwa Bapak Wali Kota kita sudah, ini langkah yang cepat saya lihat itu ke pelabuhan, melihat bagaimana kesiapan di sana untuk memproteksi sebenarnya warganya di Parepare. Ya, jadi kalaupun misalnya ini screening orang-orang yang turun dari pelabuhan itu harus dilakukan. Ya. Tapi dong mau potong. Sekarang kan memang ada yang dilakukan, kalau di bandara juga ada semacam ini ya, ada deteksi kan pengukur suhu. Kemudian ada termogram. Efektif nggak sebenarnya dok? Gimana kalau sebelum
sebelum turun dari pesawat atau turun dari kapal tuh minum PCT dulu, jadi Iya, tidak panas kan, tapi untuk menghindar. Silakan. Ya, jadi kemarin mengambil sedikit info dari PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia, bahwa sebenarnya dari 100% kita seluruh ini penyakit itu hanya 15% yang bergejala. Hanya 15% yang bergejala, dan selainnya 85% memang asimptomatik atau tanpa gejala. Jadi sebenarnya harus kita aware. Tapi ini bukan menjadi hal yang harus kita tanggapi dengan berlebihan, seperti yang katakan Dr. Mahyudin tadi, bahwa harus timbun makanan lah atau timbun APD lah ya. Bagaimana caranya kita mengetahui bagaimana cara penularannya dan bagaimana caranya kita menghindari. Nah, dengan yang tadi sudah dikatakan bahwa untuk pemakaian APD, menjaga daya tahan tubuh, kemudian social distancing, apalagi sekarang anak-anak sekolah kan sudah diliburkan ya. Jadi mari kita menggunakan apa yang sudah diperintahkan itu digunakan sebaik-baiknya, tapi jangan disalahgunakan. Saya rasa kita tinggal harus memperkuat diri, jangan mudah sekali terpengaruh. Karena kalau jika mudah terpengaruh akan menjadi gelisah dan akan menimbulkan pandemi lain, bukan pandemi penyakit, pandemi jadi mungkin stres. sakitnya bukan karena corona tapi karena korok-korokan barangkali, Atau stres. karena selalu emosi gitu ya. Baik, nah Dok, ini mungkin langsung dulu ditanggapi Dok, silakan. Tadi seputar kita emang daerah yang cukup istilahnya ada beberapa yang saya baca juga bahwa memang perkembangan virus di Indonesia itu cepat banget karena kita daerah tropis, tanah hujan seperti itu. Nah, gimana kemudian ada seperti ini kita menjadi dokter untuk diri kita sendiri? Gitu. Jadi kira-kira kita akan bertarung bahwa sebenarnya apa sih yang masyarakat harus lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai saya jadi panik ini. Kepanikan akan jujur kalau misalnya panik, stres, maka daya tahan tubuh akan menurun, malah kita lebih gampang terinfeksi. Nah, seperti saya kira bahwa masyarakat ya tidak usah panik, tapi tetap waspada, ya. Seperti tadi, kurangi sudahlah di rumah saja ya. Kalau istilahnya tadi malam itu, kalau mau jadi pahlawan sekarang, jadilah pahlawan yang tinggal di rumah. Ya, di rumah minimal apa? Tadi Dr. Nabi sudah sampaikan bahwa 80% itu tidak bergejala malah sebenarnya. Jangan sampai kita tidak bergejala tapi malah menularkan. Sudah tinggal di rumah. Di samping dua kemungkinan kita menjaga penularan dari orang lain, dan kedua, kalaupun misalnya kita mencegah juga penularan ke orang lain. Jadi itu dia. Nah, itulah adalah makna dari social distancing. Kalau misalnya tidak perlu tidak di rumah saja, tidak usah beraktivitas yang terlalu berlebihan, kemudian menghindari kontak. Terus persoalan thermal scanner tadi ya. Thermal scanner hanyalah salah satu metode, tapi Anda lolos dari thermal scanner bukan berarti bahwa ini aman dia. Enggak seperti itu ya. Bahwa setelah itu adalah salah satu usaha sebenarnya yang dilakukan untuk melihat bahwa memang gejala-gejala demam itu adalah salah satu gejala yang menonjol pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini. Tapi lolos dari thermal scanner bukan berarti bahwa Anda tidak menjadi carrier ataupun terinfeksi. Nah, saya lanjut ke persoalan bahwa kita adalah daerah yang strategis ya. Daerah strategis dalam artian pertemuan dari beberapa kabupaten di sebelah utara, bahkan dari provinsi juga. Yang kedua, ada pelabuhan yang menjadi sangat aktif di sini. Memang membutuhkan strategi protokol yang agak berbeda mungkin dengan daerah lain ya, terutama dalam hal interaksi masyarakat mungkin yang turun dari pelabuhan itu. Itu juga yang harus menjadi concern. Karena kenapa? Ketika misalnya mengobati ini hanyalah skala kecil sebenarnya. Tapi epidemi penyebarannya ini adalah sesuatu yang besar, yang harus menjadi concern sebenarnya. Jadi penyebarannya ini yang harus kita pikirkan. Kalau cuma pengobatannya, insya Allah lah, itu masih bisa dilakukan, masih bisa ditangani. Tapi yang paling penting bagaimana untuk mencegah lebih banyak korban ini jatuh dalam kondisi atau terinfeksi. Itu concern yang paling utama sebenarnya. Dan yang penting ini penting untuk jadi pemahaman pemirsa bahwa kita dirumahkan, bukan diliburkan. Ini penting sekali saya garis bawahi. Kemarin juga saya sempat
saya meme juga di Instagram bahwa orang Indonesia memang benar-benar berani gitu ya, ketika diliburkan malah liburan ke pantai rame gitu. Saya waduh ini apa gitu. Ingat ya, badan Anda dari daging dan dari darah, bukan dari besi gitu ya. Jadi saya jujur jadi gemes dong, aduh apa gitu. Sedangkan teman-teman yang mau seperti saya, seperti para dokter yang mau ini adalah kewajiban kita, ini adalah jihad bagi saya. Kita sedang berjihad sebenarnya. Ya memang kami sebagai tenaga media gitu kan, memang harus mau tidak mau gitu, kami sebagai orang yang paling rentan terinfeksi, terutama dokter. Karena mau nggak kita pasti akan hadir untuk Anda memperbarui informasi Anda. Sudah, jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali bersama dokter-dokter saya yang luar biasa. Tetap bersama kami. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh kecil. Mari kita lakukan daur ulang sampah. Baik, saudara pemirsa, kita masih saya sebenarnya kalau ngomongin ini saya terlalu berlebihan barangkali kalau kita ini adalah sebuah fenomena yang semoga saja ini membuat kita introspeksi semuanya gitu, demikian. Dan masih ada dua dokter saya yang luar biasa. Dokter Nafsi, mungkin ada yang disampaikan sebelum kita berpisah? Ya. Saya kayak speechless gitu. Iya, melihat beberapa fenomena sekarang yang mulai terjadi, ya, ada istilah-istilah lockdown, ada self isolation. Kenapa sih mesti ada keluar istilah seperti itu? Karena kenapa? Sebenarnya mekanisme ini terjadi akibat atau suatu proses penularan dari COVID-19 itu memang melalui beberapa tahap. Kenapa sampai kita lockdown? Kenapa sampai kita harus ada social distancing? Kenapa kita sampai kok kerjanya harus online saja, enggak ketemu satu sama lain? Mahasiswa udah liburan semua. Kenapa harus pakai APD ya? Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwa penularan dari COVID-19 ini ada 3 istilah sekarang, yaitu airborne atau penularannya melalui udara. Makanya kenapa kita harus pakai masker. Kemudian penularan yang lainnya adalah droplet. Makanya kenapa pasien-pasien yang sakit itu memang betul-betul ketika kami merujuk atau ketika pasien dirujuk dari luar, itu kalau dia batuk dia akan menularkan kuman. Makanya kenapa semua harus memakai APD, baik petugas, supir, dan pasien itu sendiri harus pakai APD. Karena penularannya memang lewat
batuk yang dikeluarkan oleh pasien itu yang mengandung kuman, dan kita bisa terhirup jika dalam jarak kurang lebih 1 meter. Makanya ada namanya social distancing itu tadi. Dan menurut informasi yang terakhir yang kami dapatkan dari PDPI, bahwa ternyata kontak pun bisa menyebabkan atau menularkan virus ini. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk di rumah, supaya mengurangi kontak dengan pasien-pasien yang suspek atau malah asimptomatik, tidak bergejala. Betul. Kalau udah pasien sih kita sudah bisa jaga jarak, tapi kita tidak tahu karena dia tidak ada menunjukkan gejala apapun. Hanya punya faktor risiko bahwa oh dia dari luar negeri, oh dia dari tempat-tempat yang di Indonesia yang sudah menyatakan dirinya COVID-19 positif. Jadi kepada masyarakat ya kami anjurkan, kenapa sih dilakukan seperti ini, karena ada alasannya tersendiri, bahwa memang kita harus mengikuti anjuran pemerintah karena mekanisme penularannya seperti itu. Tapi tidak membuat kita panik, tapi harus menjadikan kita cerdas dalam melindungi diri sendiri, keluarga, dan teman-teman yang lain. Oke, terakhir dong yang disampaikan, silakan. Oh iya, yang ingin saya sampaikan adalah pertama bahwa ketika dalam kondisi seperti ini, ketika misalnya segalanya seperti menjauh ya, maksud saya begini, saya bisa berikan gambaran. Beberapa bandara itu ditutup sebenarnya, bandara ditutup, sekolah ditutup, salaman tidak boleh, arisan tidak boleh, reuni tidak boleh ya. Gunanya apa? Untuk menjaga supaya kontak dengan orang-orang itu diminimalisir. Tapi ketika itu kota di lockdown ya, lockdown itu artinya memang nggak ada aktivitas, di rumah saja, yang boleh itu hanya beberapa toko-toko yang menyediakan 9 bahan makanan pokok, itu yang terjadi. Tapi ada satu profesi ya, profesi dokter, perawat ya, dan staf medis yang lain di rumah sakit, itu kami 24 jam itu tidak akan meninggalkan pasien dalam kondisi misalnya sudah jauh, semua orang sudah menjauhi, keluarga pun mungkin sudah menjauhi. Kenapa kami menjadi rentan? Ya karena faktor ini. Kami beserta seluruh dokter-dokter, perawat, tenaga medis di rumah sakit itu tetap 24 jam memberikan pelayanan ya. Mungkin kalau misalnya ada lockdown, salah satunya institusi itu rumah sakit itu mesti tetap menyala lampunya 24 jam. Tidak ada istilah kalau begitu lockdown juga dan rumah sakit, ini yang berbahaya. Nah, jadi tidak ada istilah seperti itu. Nah, kami mohon doanya dari masyarakat, semoga kami tetap sehat, semoga kami sebagai lini terdepan itu senantiasa dilindungi. Dokter, perawat itu juga adalah manusia biasa. Mereka punya keluarga, bisa sakit juga. Nah, bantulah kami untuk mengurangi jumlah pasien dengan cara Anda stay di rumah, Anda tinggal di rumah, minimalisir. Kami mengharapkan Anda tidak usah ke rumah sakit misalnya dalam kondisi sakit. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Di samping doanya, mudah-mudahan kita semua bisa melewati masa-masa seperti ini. Dan saya yakin sebenarnya dengan tindakan komprehensif, agresif, masif, dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, kita bisa melalui masa-masa sulit seperti ini. Beberapa negara, beberapa kota sudah bisa melalui proses-proses ini, dan alhamdulillah ada perbaikan. Dan saya pikir jika kita juga bisa bersama, kita juga bisa bersatu, bersama-sama kita bisa menangani hal seperti ini, insya Allah kita bisa melewatinya secara bersama. Amin, amin, insya Allah. Yang pasti tentunya mari kita kirimkan support untuk dokter-dokter kita, karena saya sebenarnya melihat fenomena-fenomena seperti di Wuhan kemarin, ada yang dokter yang harus tidur, yang harus malah sampai ada yang 1 bulan tidak pulang gitu kan ke rumah. Dan saya merasa bahwa dokter-dokter kita ini adalah pahlawan-pahlawan yang patut kita apresiasi, harus kita support terus. Dan mungkin cara terbaik tadi menurut dokter ya, kalau memang tidak perlu ya jangan keluar rumah, dan kalau bisa sakitnya sakit biasa aja, udah obatin aja dirinya di rumah gitu, karena ada hal yang lebih perlu dilakukan untuk konsentrasi dokter kita. Dan sekali lagi mari kita support, kita dukung, kita doakan para dokter, para tenaga medis kita yang luar biasa, semoga tetap semangat, tetap sehat dan bersabar seperti itu dok ya, jangan habis sabarnya dok, tetap qanaah. Dan yang pasti untuk sementara ini kita menjauh, dan bukan berarti kita tidak bersalaman, kita tidak berteman, yang pasti mari kita saling menguatkan meskipun kita tidak bergandengan tangan. Seperti itu ya, luar biasa. Terima kasih dok, semoga sehat terus ya dok ya.
Baik, Amin. terus dan salam buat teman-teman Amin. dan Ya. semangat untuk teman-teman semua yang ada di Rumah Sakit Made Makassar. Dan buat pasien bisa segera sembuh ya dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jaga lindungi diri kita dari COVID-19 mulai dari kita dan dari keluarga kita. Stay di rumah aja ya, sampai jumpa.